Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Dare. Film ini rilis pada tahun 2019. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang psikopat yang sedang berjalan ke sebuah rumah. Ternyata pemilik rumah itu adalah Jay. Jay memiliki dua orang anak yang bernama Poppy dan Molly. Jay juga memiliki seorang istri yang bernama Jess. Tanpa mereka sadari, psikopat itu sudah berada di rumah mereka. Lalu tiba-tiba saja setelah Jay tersadar, ia sudah berada di sebuah sel. Di sel itu juga ada 3 orang lainnya, yaitu Cat, Adam, dan Paul yang sudah sekarat. Tangan mereka berempat ini sudah diikat. Di keadaan yang seperti ini, tentu saja Jay sangat khawatir dengan keadaan keluarganya. Kemudian scene berpindah ke 20 tahun yang lalu. Kita akan diperlihatkan seorang anak kecil yang disekap oleh seorang petani. Kita anggap saja dia Burdock, dan anak yang disekap itu bernama Dominic. Di tempat inilah Dominic diperlakukan seperti pembantu oleh si Burdock. Di saat itu Burdock mengatakan ke Dominic bahwa orang tuamu sama sekali tak peduli denganmu. Buktinya sampai detik ini orang tuamu tak pernah mencarimu. Sekarang akulah ayahmu. Jika kau tak menuruti perintahku, demi Tuhan kau akan kuhajar. Mendengar itu tentu saja Dominic ketakutan. Kembali ke Jay dan yang lainnya. Pada saat Jay melihat Paul, Jay sangat kasihan melihat keadaan Paul. Dan Adam pun mengatakan ia dibawa ke sini sudah dalam kondisi seperti itu. Lalu Jay pun bertanya, "Di mana saat kalian diculik oleh psikopat ini?" Cat pun menjawab, "Aku diculik saat berada di basement parkir." Sedangkan Adam diculik saat bekerja pada shift malam. Jay pun tak mengerti kenapa ia diculik. Padahal Jay ini orang yang baik. Bahkan Jay sering melakukan kegiatan amal. Kembali ke Dominic. Karena Burdock sudah menganggap Dominic seperti anaknya, ia pun mengajak Dominic makan bersama. Di saat makan bersama, Burdock mengajak Dominic mengobrol. Namun Dominic diam saja. Karena kesal, inilah yang dilakukan Burdock. Kembali ke Jay. Di saat Jay sedang merenung, tiba-tiba saja lampu di sel itu berkedip-kedip. Cat dan Adam pun mengatakan, itu tandanya makan malam. Tak berselang lama psikopat ini pun melemparkan daging mentah ke dalam sel. Cat dan Adam pun terlihat dengan lahap memakan daging mentah itu. Sedangkan Jay sangat jijik melihat Cat dan Adam memakan daging mentah itu. Lalu Jay pun bertanya, "Bagaimana dengan Paul?" Cat menjawab, "Paul diberikan suntikan oleh psikopat ini. Itu dilakukan agar Paul tetap hidup." Kemudian secara iseng, Jay menggali tanah. Dan sepertinya ia menemukan sesuatu. Ternyata yang ditemukan Jay adalah sebuah tengkorak. Kemudian scene berganti ke Dominic lagi. Pada suatu malam Dominic diajak main catur oleh Burdock. Pada saat itu lagi-lagi Burdock mengajak Dominic mengobrol. Namun tetap saja Dominic tak mau mengobrol dengan Burdock. Karena hal itu lagi-lagi Burdock marah. Di saat Burdock akan menghukum Dominic, asma Burdock malah kambuh. Dominic pun mengambil kesempatan ini untuk kabur. Baru saja keluar rumah, langkah kaki Dominic terhenti. Itu dikarenakan ia teringat dengan kata-kata Burdock bahwa orang tuanya tak peduli lagi dengan dirinya. Karena hal itu, Dominic pun memutuskan untuk kembali ke rumah Burdock. Semenjak saat itulah hubungan Dominic dan Burdock semakin akrab. Hingga pada suatu hari, Burdock berharap Dominic tumbuh menjadi pria yang kuat. Dominic pun berjanji ia akan tumbuh menjadi pria yang kuat. Pada sore harinya, Burdock memberi tanda kaki kuda di tangan Dominic dan di tangan dirinya, sebagai tanda bahwa mereka berdua ini adalah pria yang kuat. Kembali ke masa kini. Setelah Jay teliti, ternyata di sel itu terdapat sebuah kamera CCTV. Jay pun langsung menghadap ke CCTV sambil mengatakan, "Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau mau dari kami, bangsit?" Dan benar saja, psikopat ini pun melihat aksi Jay melalui monitor CCTV-nya. Tak berselang lama, psikopat ini pun masuk ke sel itu. Psikopat ini langsung menyeret Paul. Setelah itu, psikopat ini menyuruh Cat menyayat tubuh Paul.
Lalu psikopat ini menyuruh Jay untuk melakukan hal yang sama dengan Cat tadi. Bukannya mengikuti perintah psikopat ini, Jay malah menyerang psikopat ini. Karena kesal, psikopat ini pun langsung memukul Jay. Selanjutnya psikopat ini menyuruh Adam untuk memasukkan kecoa ke mulut Cat. Setelah psikopat ini pergi, tanpa sengaja Jay menemukan silet di sepatunya. Dengan silet inilah Jay mencoba melepaskan ikatannya. Tak berselang lama psikopat ini pun datang lagi. Kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan Jay untuk kabur. Sayangnya Jay gagal memanfaatkan kesempatan ini. Setelah Jay tersadar, tangan Jay diikat dengan rantai. Tak lama kemudian psikopat ini pun datang. Lalu ia melemparkan kunci ke Adam. Adam pun langsung membuka ikatannya. Lalu Adam disuruh untuk memaku tangan Jay. Adam pun melakukannya. Setelah itu Adam disuruh untuk mengikat tangannya lagi. Setelah Jay tersadar, ia pun berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan paku di tangannya. Kemudian Cat dan Adam menjelaskan, kita harus menuruti semua yang diperintahkan psikopat ini. Jika tidak, psikopat ini akan membunuh keluarga kita. Kemudian Paul mencoba memberi isyarat ke Jay. Paul menuliskan huruf U. Lalu Paul mengatakan kuda. Setelah itu Paul pun tewas. Setelah diingat-ingat, disinilah mereka baru menyadari bahwa psikopat ini memiliki bekas luka yang berbentuk kaki kuda di tangannya. Karena hal ini, Jay pun tahu siapa psikopat ini sebenarnya. Seketika itu pula Jay pun teringat pada kejadian 20 tahun yang lalu. Di saat Jay masih kecil, ia berlibur ke sebuah hutan bersama orang tuanya. Di hutan itu Jay bertemu dengan Adam, Cat, dan Paul. Pada saat itu Adam menceritakan bahwa di hutan ini ada seorang petani yang bernama Burdok. Setelah istri Burdok meninggal, ia menjadi gila. Ia suka memakai topeng yang terbuat dari kulit babi. Ia juga suka menculik anak kecil. Lalu Burdok mengurung anak kecil itu di rumahnya. Tak lama kemudian Dominic pun menghampiri mereka. Kebetulan Dominic juga liburan bersama orang tuanya ke hutan ini. Namun Adam dan kawan-kawan menyambut Dominic dengan sikap yang tidak ramah. Tak lama kemudian Adam dan kawan-kawan melihat bekas luka yang ada di tangan Dominic. Lalu mereka pun memberikan syarat ke Dominic jika Dominic ingin bergabung dengan mereka. Syaratnya yaitu Dominic harus memasukkan kecoa ke mulutnya. Dan Dominic pun melakukan hal itu dengan sedikit paksaan. Setelah itu Cat meletakkan laba-laba di rambut Dominic. Hingga pada akhirnya laba-laba itu masuk ke telinga Dominic. Selanjutnya Adam dan kawan-kawan meletakkan cacing di wajah Dominic. Lalu mereka pun meninggalkan Dominic begitu saja. Keesokan harinya Dominic diajak Cat ke dalam hutan. Ternyata di hutan itu sudah ada Adam dan kawan-kawan. Mereka pun memberikan tantangan terakhir ke Dominic. Tantangannya ialah Dominic harus masuk ke rumah Burdok selama 20 menit. Setelah Dominic masuk, Adam dan kawan-kawan meninggalkan Dominic. Itulah terakhir kalinya Adam dan kawan-kawan melihat Dominic. Kemudian scene berganti ke Dominic yang sudah beranjak remaja. Kehidupan Dominic tak banyak berubah. Ia tetap saja dipaksa Burdok untuk bekerja. Pada sore harinya tanpa sengaja Dominic masuk ke ruang rahasia Burdok. Di sana Dominic menemukan potongan koran yang berisi bahwa orang tua Dominic tewas terbakar di mobil van-nya. Polisi menduga pelakunya adalah seorang petani. Aksi Dominic ini pun diketahui oleh Burdok. Rencananya Burdok akan menghukum Dominic dengan cara memasukkan Dominic ke air yang mendidih. Namun pada saat itu asma Burdok malah kambuh. Dominic pun langsung melepaskan diri. Lalu ia menyerang Burdok. Setelah itu Dominic membunuh Burdok dengan cara memasukkan tubuh Burdok ke dalam air yang mendidih. Saat Dominic tumbuh dewasa, ia pun menculik Jay, Adam, Cat, dan Paul. Semua itu dilakukan hanya untuk membalas dendam. Kembali ke Jay, mereka pun berencana akan meminta maaf ke Dominic. Namun Adam dan Cat menolaknya.
Tak lama kemudian Dominic pun datang. Jay pun langsung meminta maaf ke Dominic. Namun Dominic gak mau memaafkan Jay. Lalu Dominic menyuruh Jay untuk menyuntikkan bisa laba-laba ke telinga Cat. Setelah Jay melakukan perintahnya, Dominic pun pergi. Saat di ruang pribadinya, Dominic melihat Adam dan Jay sedang berkelahi. Karena hal itu, Dominic pun mengambil selang air. Namun tiba-tiba saja sayangnya usaha yang mereka lakukan gagal. Kemudian Dominic menyuruh Cat untuk memasukkan lipan ke mata Adam. Lalu Dominic menyerang Jay. Di saat itu pula Cat mengatakan ke Dominic, "Hei, kami tak menyesal meninggalkanmu di rumah Burdok. Karena kau memang tak pantas mendapatkan teman. Bahkan tak akan ada satu orang pun yang mencintaimu." Mendengar itu Dominic pun langsung pergi. Tanpa Dominic sadari pisau miliknya terjatuh. Jay pun menggunakan pisau itu untuk melepaskan ikatannya. Lalu Jay pun mencongkel mata Adam agar lipan itu bisa keluar dari mata Adam. Tak lama kemudian Jay dan kawan-kawan mengira Dominic akan datang ke sel ini. Mereka pun menjadi sangat panik karena ketakutan Adam meminta pisau ke Jay. Namun Jay tak mau memberikan pisau itu dan terjadilah keributan antara Jay dan Adam. Namun tiba-tiba saja tanpa diduga-duga, Cat memukul kepala Adam hingga pisau itu tertusuk ke mulut Adam. Lalu Cat mengambil pisau dari tangan Jay. Disinilah Cat mengakui bahwa dulu Cat memberi kesaksian ke polisi. Ia tak pernah melihat Dominic. Jay pun kaget mendengar hal itu. Lalu tiba-tiba saja Dominic datang. Jay pun mencoba merayu Dominic untuk tidak membunuh Cat. Awalnya Jay berhasil merayu Dominic. Bahkan Dominic tak melawan saat Jay membuka topengnya. Secara perlahan Jay berhasil merebut pisau Dominic. Lalu kini Dominic tak percaya lagi dengan Jay. Hal mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba saja Dominic menyuruh Jay untuk membunuhnya. Namun Jay menolak. Ia lebih memilih untuk kabur. Dominic pun tak tinggal diam. Ia pun langsung mengejar Jay. Setelah itu inilah yang terjadi. I could have had a family. You're right. Setelah berhasil mengalahkan Dominic, Jay pun langsung kabur. Pada malam harinya, Jay diantarkan oleh seorang polisi pulang ke rumahnya. Kemudian scene berpindah 10 tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan Poppy bersama pacarnya dan Molly bersama pacarnya. Mereka ini sedang berlibur ke hutan. Di sana dengan bangganya Poppy mengatakan bahwa ayahnya dulu berhasil mengalahkan Dominic di hutan ini. Tak berselang lama mereka mendengar sesuatu. Merasa ada yang aneh, kedua pacar mereka pun kabur duluan. Poppy dengan lagaknya, ia mencoba mendekati sumber suara itu. Namun tiba-tiba saja dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.